Apa firman Tuhan? Apa yang bisa dilakukan Roh Kudus di dalam kamu yang mungkin kamu belum tahu? Mengawali semuanya itu kita kembali dulu ke pengajaran kita bulan lalu. Pengajaran tentang Trinitas. Saya minta gambarnya, boleh naikkan sekarang? Saudara bisa lihat gambar ini? Semua gereja Kristen yang diakui gitu ya, yang sah, itu percaya Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau saudara pernah mengucapkan pengakuan iman rasuli, saudara akan lihat di dalamnya bahwa kita percaya dan mengakui keberadaan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Tuh ya, satu Allah, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Setuju ya? Saya ajarkan kepada saudara-saudara sekalian, kalau saudara misalnya ke sebuah tempat yang baru, saudara mau ke gereja, gitu ya, saudara boleh ke gereja mana saja, tapi pastikan dia percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus atau Trinitas, Tritunggal. Oke? Mengapa? Karena itu adalah ajaran Alkitab itu sendiri. Ajaran Alkitab itu sendiri yang memang gak ada kata-katanya, itu adalah hasil pewahyuan itu yang ditemukan oleh bapak-bapak gereja untuk mengajarkan kepada umatnya siapa Allah itu sendiri. Bagaimana formulasinya? Ini juga bukan formulasi yang paling tepat, tapi mungkin sedikit mendekati dari apa yang dimaksudkan. Karena saudara, salah satu ajaran Kristen yang paling banyak diserang adalah pengajaran Trinitas. Jadi mari kita lihat saudara-saudara, Allah atau God dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Allah adalah Bapa, makanya kita bilangnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukanlah Allah Anak. Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus juga bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah Allah dan ketiganya adalah satu. Supaya saudara nggak bingung, saudara-saudara, saya mau panggil Rofi datang ke depan. Ya, mungkin perlu mengajarkan kepada sekolah minggu bahwa ini bukan tiga Allah tetapi satu Allah. Nah, siapa namamu? Rofi. Oke. Kelihatan saudara makhluk yang bernama Rofi? Kelihatan ya? Ada rohnya di sini? Ada nggak rohnya Rofi di sini? Ada ya, roh manusia Rofi ada. Jadi ada Rofi gitu ya. Lalu berfirmanlah Rofi. Bersuara. Shalom. Berfirmanlah Rofi, shalom. Ada firmannya Rofi? Ada? Ada Rofi, ini Rofi. Ada firmannya Rofi dan ada rohnya Rofi yang gak kelihatan. Di seluruh dunia ini ada berapa Rofi yang jenisnya seperti ini? Cuma satu, tunggal. Nggak bisa di-cloning, saudara-saudara. Nggak bisa difotokopi. Rofi di seluruh dunia cuma satu. Dia bukan Indomie yang diproduksi di pabrikan. Dia hanyalah satu orang. Tapi di dalamnya ada firman-Nya. Yesus adalah firman Allah. Dan di dalam dirinya dia adalah Allah. Dan di dalamnya ada roh Allah. Itu sebabnya dia bergerak. Oke, terima kasih untuk penjelasan. Jadi jelas saudara-saudara, ini kalau saudara tanya anak-anak tanya mama papa apa itu Trinitas, saudara jelaskan seperti itu. Satu di dalam tiga, tiga mar satu. Oke, jelas. Nah, yang menjadi kesulitan kita gitu ya, ada banyak gereja yang sangat mengajarkan tentang Allah Bapa, mengajarkan tentang Yesus Kristus, bahkan sering dan yang paling banyak gitu ya, mengajarkan tentang Yesus Kristus dalam pengajarannya, dan itu sangat bagus. Tetapi mereka agak kurang dalam mengajarkan tentang Holy Spirit. Mereka kurang dalam menekankan pekerjaan roh Allah. Padahal kita tahu bersama-sama bahwa Allah Bapa, Elohim, orang Israel panggilnya. Atau disebut ketika dia memperkenalkan diri Yahweh gitu ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi bekerja sepanjang perjanjian lama. Kalau saudara membaca kata Tuhan yang huruf besar semua dan kata Tuhan yang T-nya depannya itu sebenarnya adalah berbicara pihak yang sama. Dalam penerjemahkan dua, yang satu Yahweh, kalau saudara temukan di dalam bacaan Alkitab saudara perjanjian lama, kata Tuhan huruf besar semua itu berarti diterjemahkan dari kata Yahweh, YHWH.
Tapi kalau saudara ketemu yang cuma tulis Tuhan, T-nya saja yang besar di perjanjian lama, itu berbicara soal Elohim, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia berkarya di sana, perjanjian lama. Apakah Yesus dan Roh Kudus ada di perjanjian lama? Ada. Pada waktu penciptaan, oke? Pada waktu penciptaan, pada waktu tiang awan, tiang api, dan ada banyak peristiwa-peristiwa. Walaupun pekerjaan Roh Kudus di perjanjian lama itu cuma sewaktu-waktu gitu. Tapi ada. Yesus ada nggak di perjanjian lama? Ada, saudara-saudara. Saudara pernah dengar kisah Abraham berjumpa dengan Melkisedek? Melkisedek disebut sebagai Raja Salem, tidak berbapa, tidak beribu. Banyak ahli percaya bahwa Melkisedek itu adalah gambaran dari Yesus sendiri. Ketika Abraham bertemu dengan disebut malaikat Tuhan, Yosua bertemu dengan bala tentara Allah, tetapi di dalam terjemahkan digunakan kata yang huruf besar semua yang hanya ditujukan untuk Tuhan. Itu bisa jadi mereka sedang melihat Yesus, tapi mereka belum tahu itu Yesus. Mereka hanya bisa mendescribe itu sebagai bala tentara Tuhan, malaikat Tuhan, berpakaian putih dan lain-lain sebagainya. Kalau itu malaikat ditulis sebagai malaikat, tetapi ada kalau saudara sedang membaca Alkitab dan saudara ketemu kata yang huruf besar semua, itu berarti saudara sedang melihat atau saudara sedang membaca sesuatu tentang Yesus. Jadi baik Yesus maupun Roh Kudus ada juga dalam perjanjian lama, tapi muncul sekali-sekali. Sampai kemudian perjanjian baru ketika firman jadi manusia di Yohanes, Yesus muncul, Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Dan Allah sendiri memperkenalkan ketika dia dibaptis, Allah sendiri memperkenalkan dia sebagai anak Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yang bilang dia anak Allah itu bukan manusia. Yang bilang dia anak Allah itu adalah Bapa sendiri. Dia bukan hasil perkawinan antara Allah Bapa dan Allah Ibu. Dia disebut anak karena Bapa memanggilnya demikian. Itulah sebuah penyebutan. Oke? Sampai di sini fix, sama-sama bilang fix. Apakah tidak ada Roh Kudus di sana? Ada. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya dalam berupa seperti burung merpati. Amin. Dan sejak itu Roh Kudus mulai diperkenalkan kepada kita. Tapi Roh Kudus belum muncul secara dominan dalam selama kehidupan Yesus. Yesusnya yang kita lihat selama pekerjaan Yesus masih di bumi ini, tetapi ketika dia naik ke surga, Yesus bilang sekarang masanya Roh Kudus, saat ini. Jadi begini saudara-saudara, saudara harus memperlakukan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu setara sama-sama. Amin, setara. Saudara nggak boleh terlalu mengidolakan salah satu. Saudara harus mengidolakan semua setara karena begitulah Tuhan kita, 3 in 1. God in 3 person. Tuhan dalam 3 kepribadian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sampai di sini ada sejahtera dalam hati saudara. Amin. Jadi itu sebabnya ini menjadi acuan dan dasar saudara perhatikan itu ajaran sesat atau enggak dari mana? Dari ini. Apakah dia mengakui pengajaran tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus atau enggak? Selain itu Alkitab juga menjelaskan, Yesus juga menjelaskan, hei pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dan Anak dan Roh Kudus keluar dari mulut Yesus sendiri. Jadi Yesus sendiri memang gak pernah bilang, Yesus gak bilang baptislah mereka dalam nama Tritunggal. Yesus gak menggunakan kata Tritunggal. Karena kata Tritunggal itu nanti muncul saudara-saudara dalam sebuah konsili. Ketika orang-orang percaya gimana ya kami menjelaskan tentang 3 dalam 1, 1 dalam 3 ini gimana. Keluarlah istilah Trinity, Trinitas ataupun Tritunggal. Habis ini saudara yang mengerti kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita senang dengan pekerjaan Allah di perjanjian lama.
Ketika kita melihat Yesus melakukan mujizat gitu ya, kita melihat pengorbanannya di kayu salib, kita melihat pekerjaan yang dinyatakan dengan luar biasa, kita terkagum-kagum. Dan ketika bagian penjelasan tentang Roh Kudus, kita tinggal bilang di doa saja, gereja yang kudus dan amin. Gereja mulai mengabaikan kehadiran Roh Allah, padahal gereja itu hidup karena Roh Allah. Nah, saudara, harus hari ini saya rindu saudara membuka pikiran saudara untuk melihat hubungan saudara dengan Roh Kudus. Bahwa hubungan saudara dengan Roh Kudus itu adalah hubungan yang sangat spesial. Meskipun saudara mengabaikan dia, Roh Kudus sendiri nggak peduli. Kalau ada gereja mau ajarkan tentang dia atau enggak, dia nggak peduli. Yang penting bagi dia adalah dia sendiri adalah Allah. Itu sebuah kebenaran yang tidak bisa dihapuskan. Artinya begini, saudara mau setuju, kurang setuju. Saudara mau percaya, saudara kurang percaya, Roh Kudus tetap Allah. Amin. Saudara mau pakai kuasanya, atau saudara mau diam saja, itu juga gak akan mengurangi kealahannya Roh Kudus. Satu pesan penting yang saya mau ajarkan kepada saudara pagi ini, bahwa Roh Kudus itu sendiri bukan hanya kuasa, ia adalah pribadi. Sama-sama bilang pribadi. He is a person. Memang dia terkenal dengan kuasanya, tetapi bukan hanya kuasa, kita tidak boleh menyembah kuasanya. Yang harus kita sembah adalah pribadinya. Dia adalah pribadi. Dia punya emosi, saudara-saudara. Dia punya intelijensi, dia punya kecerdasan, pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Dan dia punya kehendak. Selain dia punya kehendak, dia bisa tahu tentang segala sesuatu. Dia bisa mencintai. Dan dia bisa merasakan kasih sayang. Dia juga bisa merasakan antipati dari orang-orang tertentu. Dia bisa rasakan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan gini, jangan mendukakan Roh Kudus. Hampir tidak ada perintah yang berkata jangan mendukakan Allah, jangan mendukakan Yesus Kristus. Tetapi ada satu bagian penting yang berkata jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sangat sensitif. Pribadi yang bisa merasakan kita, merasakan sampai jauh kedalaman hati. Because He is Spirit, Holy Spirit. Roh, tapi Maha Kudus. Person, pribadi. Dia dapat berpikir, dia dapat melihat, dia dapat mendengar, dia dapat berbicara, dan dia dapat melakukan tindakan yang mampu dilakukan oleh pribadi. Kualitas seorang pribadi, seorang person. Saudara tidak boleh ragukan. Bilang kepada orang di negara kalian, Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar kuasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Pribadi itu setara. Sama bilang setara. Saudara, itu harus fix dulu dalam pikiran saudara. Karena saya menyadari banyak orang Kristen juga agak sedikit lemah dengan Roh Kudus. Mereka kuat dengan Bapa, mereka kuat dengan Yesus Kristus, tetapi agak kurang dengan Roh Kudus. Tetapi percayalah, kegerakan akhir zaman ini itu sepenuhnya di bawah aturan Roh Kudus. Kalau saudara mau berjalan bersama dengan Roh Kudus di akhir zaman ini, hidup saudara nggak akan sama seperti biasa-biasa lagi. Apa yang bisa dilakukan Roh Kudus di dalam hidupmu? Saya terinspirasi dari khotbahnya Pastor Ramli. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Gini ya. Tetapi nomor satu, apa yang bisa dilakukan Roh Allah dalam hidupmu adalah menjadikan kamu saksinya. Gampang kan? Udah sering didengar. Let me tell you something. Okay? Tetapi kamu, kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ucapkan 3 kali. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. 1 kali lagi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Pertanyaan jelas. Apa yang akan kita saksikan? Oh, Injil, no pastor. Supaya orang bisa memberitakan Injil. Apakah itu aja? Yang pertama, mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9, apa yang kamu beritakan itu adalah perbuatan Allah yang besar. Mazmur 71 ayat 17. 1, 2, 3. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 40 ayat 6. 1, 2, 3. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan, Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Banyaklah yang telah Kau lakukan. Perbuatan-Mu ajaib. Mazmur 9 ayat 12. Ya, 1, 2, 3. Bermazmurlah bagi Tuhan dan bersemayam yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kamu akan menjadi saksiku. Kalau, perhatikan kata kalau. Kalau Roh Kudus turun ke atas, kamu akan jadi saksiku. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Maka bilang apa? Gagal ini kalimat. Kamu akan menerima kuasa. Itu janji Tuhan toh. Menerima kuasa. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kalau pribadi Roh Kudus itu turun ke atasmu, kamu akan dapat kuasa untuk menjadi saksi. Apa yang akan kamu saksikan? Perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kuasa Allah yang ditunjukkan kepada kita tuh luar biasa, saudara-saudara. Artinya begini, kamu dari kebenaran ini, kamu gak mungkin menceritakan perbuatan Allah yang besar tanpa bantuan Roh Kudus. Amin. Dan supaya kamu bisa menceritakan perbuatan Allah yang besar, kamu harus mengalami dulu perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang besar itu terjadi dalam hidupmu kalau kamu menerima kuasa dari Roh Kudus. Tanpa kuasa tidak ada yang besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau ada kuasa dari Roh Kudus, barulah kita bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kehidupan finansial tidak akan menjadi perbuatan Allah yang besar kalau engkau tidak minta Roh Kudus turun dan bekerja di atas. Kehidupan rumah tanggamu, kehidupan personalmu, your private life tidak akan pernah mengalami kuasa Tuhan kalau engkau tidak pernah menerima Roh Kudus turun ke atas. Dalam perjanjian lama Allah bekerja bersama dengan Roh Kudus. Dia membelah laut Tebrau. Betapa besarnya kuasa itu. Mungkin dalam hidup ini engkau selalu mengalami kebuntuan demi kebuntuan. Dan engkau perlu mengalami terobosan. Dan engkau butuh kuasa Allah untuk membelah jalan-jalan yang tertutup yang ada di depan. Memberikan engkau jalan keluar. Kuasa Allah menulis di loh batu, saudara-saudara.
Allah berfirman kepada Musa. Dan kemudian tiba-tiba saudara-saudara, Allah menulis itu bentuknya kuasa roh Allah. Tiba-tiba serta coret di dalam batu. Saudara, lahirnya tablet pertama. Tab yang pertama itu 2 loh batu saudara. Yang isinya 10 hukum itu Musa dapat langsung dari Tuhan. Dan saya bersyukur karena itu tablet itu musnah. Kalau itu ada, hari ini seluruh dunia mau cari itu tablet itu. Ya, mau laku ke tablet lain. Tablet ditulis oleh tangan Allah sendiri, saudara-saudara. Kuasa Allah yang bekerja di katapelnya Daud. Kuasa Allah yang sama yang kau perlukan untuk bekerja dalam kehidupanmu setiap hari. You need the person, you need Holy Spirit. Engkau membutuhkan roh Allah turun ke atasmu supaya kuasanya bisa bekerja dalam hidupmu. So powerful. Yang aneh adalah orang suka DP kuasa, malah gak tahu suka DP pribadi. No. Seek the person. Cari Roh Kudus. Saudara akan terima kuasa. Amin. Kasih tepuk tangan bolehlah. Saudara mungkin gak akan berjalan di Laut Teberau lagi. Oke? Tetapi kuasa yang sama yang membelah Laut Teberau masih bekerja sampai hari ini. Dan kau harus percaya dia sanggup, itu saya bilang, dia sanggup membuka jalan-jalan baru dalam hidupmu. Dan saya sangat percaya saudara-saudara, kita semua membutuhkan jalan yang baru di setiap level kehidupan kita. Amin. Wow. Kadang kita itu sering kali menghadapi kebuntuan. Peristiwa Musa di pinggir sungai Teberau itu adalah refleksi sebenarnya kehidupan kita. Bahwa dalam hidup ini kadang orang kebuntuan. Kelihatan semuanya tertutup. Cuma ada pilihan adalah mati atau mati. Tapi saudara mesti tahu. Ada kuasa Tuhan yang bekerja di atas segala sesuatu. Amin. Benny Hinn mengajarkan sebuah buku yang judulnya Selamat Pagi Roh Kudus. Artinya biasakanlah bercakap-cakap dengan pribadi Roh Kudus setiap pagi. Sebelum saudara bekerja, sebelum saudara naik otobat driver, sebelum saudara buka, saudara punya toko, sebelum saudara mulai, saudara hidupkan kompor, saudara berbicara kepada Roh Kudus lebih dulu. Amin. Karena ketika saudara berbicara kepada Roh Kudus, dia akan memenuhi engkau dengan kuasa. Dan hari itu engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar terjadi dalam kehidupanmu. Adakah ada kesaksian setiap hari? Saudara tidak akan kekurangan kesaksian kalau saudara mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu setiap hari. As a person. Bilang amin. Oh, he is amazing. Saudara kalau pernah merasakan kehadiran Roh Kudus, intervensi Roh Kudus dalam hidupmu, saudara, kesaksian itu nggak perlu dipaksa-paksa. Itu akan keluar secara otomatis sebagai tanda bahwa memang Roh Kudus. Orang yang akan bertanya lebih dulu, hebat sekali hidupmu hari ini ya. Gimana bisa begini? Saudara kurang jawab pendek-pendek, tanya Pak Roh Kudus. Ya enggak sih? Saudara perhatikan, orang-orang yang hidupnya luar biasa, coba kita semua punya. Kalau saya tanya, ceritakan pengalaman, cuma mungkin saudara nggak tahu kalau itu pengalaman dengan Roh Kudus. Atau saya sedih sekali kalau saudara nggak mau mengalami perjalanan bersama-sama dengan Roh Kudus. He is a person, dia roh yang menemani, roh yang menyertai. Makanya saudara kalau dengar doa berkat, jangan cuma suka berkatnya, diberkatilah engkau. Kalau ada orang kasih komen di bawah atau tulisan Immanuel, Allah menyertai engkau. Yang menyertai itu bukan Bapa. Yang menyertai itu Roh. Roh Kudus menyertai engkau. Allah mengutus rohnya untuk mendiami dan berjalan dengan engkau every day of your life. Saudara boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bapak 16 menit. Yang kedua, guide. Siapa yang pekerjaannya tour guide?
kita bisa ke luar negeri. Gini, jangankan gitu. Saudara pernah ke Bunaken? Siapa yang pernah ke Bunaken? Oh, saya baru tahu itu. Selama TV Bunaken baru tahu itu judul itu. Jadi saudara kalau di Bunaken mau ditanya, mau diving, mau berenang sendiri atau mau pakai tour guide? Biasa kan orang, berapa kalau bayar tour guide? 750, langsung hilang mau, betul enggak? Tadi Jo. Lalu orang oh biar Jo, sendiri. Saudara akan sebiar, oh silakan. Pasti saudara hanya akan bisa diving atau snorkeling di tempat umum. Maka kalau saudara berani keluar 750, dia akan perintah tukang kapal, bawa di sana. Bawa di sana. Bawa di sana. Dan saudara akan menyaksikan pemandangan yang tidak bisa saudara lihat kalau saudara maunya gratis. Kalau saudara punya guide, dia akan membawa engkau melihat situs-situs yang terang cuma jalan DP iklan. Gagak-gagak nih Bunaken, siapa terpikir cuma biasa-biasa begitu. Karena saudara nggak mau pakai guide. Begitu hidupmu dalam hidup ini, kalau saudaranya nak mau pakai guide yang terbaik utusan surga yang adalah pribadi Roh Kudus, saudara cuma mau lihat yang biasa-biasa. Tapi kalau saudara mau saksikan yang hebat-hebat, yang indah-indah, saudara mesti minta guidance dari Roh Kudus. Luar biasa. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oke? Catat baik-baik, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Are you sure engkau sudah menemukan seluruh kebenaran yang dijanjikan Tuhan untuk hidupmu hari ini? Atau mungkin hanya 5%, atau mungkin hanya 10%, tetapi masih ada banyak kebenaran lainnya yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita di hari-hari yang akan datang. Saudara pernah dapat ilmu baru, saudara selama hidup, lalu orang kasih bocoran, lalu saudara senang, kenapa kita baru tahu ini ilmu ini kan? Cuma kalau kita tahu selama, dan saudara senang sekali dengan ilmu yang baru itu. Pernah saya dikasih buku oleh Titi, judulnya Atomic Habit, Atomic Habit. Saya sudah banyak belajar, saya sudah banyak baca. Tapi baru 50 halaman 2 jam. 50 halaman. Kita rasa ini kita seperti dapat pencerahan. Kalau silat saudara-saudara, seperti dapat ilmu tingkat tinggi. Saya pernah jurus-jurus tersembunyi. Rahasia-rahasia kehidupan yang disingkapkan kepadamu. Roh Kudus akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Perhatikan. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Jadi yang kamu sudah tahu, dia tidak mau saya tahu. So tahu kok. Tapi dia punya tugas penting memberitahu kamu. Dia mau kasih bocoran tentang apa yang akan datang, yang akan terjadi kepada diri kamu. Masih ada hubungannya dengan Apokalips. Saudara nggak perlu tanya kepada Mbak Rara hujan atau enggak. Saudara nggak perlu cari zodiak saudara apa untuk melihat nasib saudara. Tapi Roh Kudus sendiri akan memimpin engkau dan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13 itu tuh keren sekali, gitu ya. Apabila ia datang, ini kan kata Yesus, apabila ia datang, Yesus lagi memperkenalkan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Ini dia bilang, sama-sama bilang, Roh kebenaran. Roh Kudus itu sebagai pribadi adalah Roh kebenaran. Bahasa Inggrisnya truthful voice. Suara yang paling jujur yang berada dalam dirimu, itu suara Roh Kudus.
bukan hati nurani. Walaupun kadang kita sulit membedakan, ini hati nurani atau Roh Kudus. Kalau saudara hati nurani yang paling murni sekalipun itu sudah dicemari oleh dosa. Oke? Nah, Roh Kudus, suara Roh Kudus di dalam dirimu itu adalah suara yang paling jujur dan yang paling benar yang akan membawa engkau kepada segala kebenaran. Dan sometimes suara itu cuma tipis, sangat tipis. Tapi dia bisa mempengaruhi seluruh kehidupanmu kalau engkau mendengarkan. Amin. Sometimes juga saudara-saudara di tengah-tengah keributan dan kepusingan dan kesemrawutan, suara itu begitu loud, begitu keras berbicara dalam hidupmu. Dan engkau harus mendengarkan dan engkau tahu bahwa this is Holy Spirit. Ini Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. He is a person, saudara-saudara. Jangan saudara berpikir Roh Kudus tidak berbicara. He is speaking. Dia akan memimpin kamu. Kalau dia berbicara, ingat baik-baik. Pembicaraannya itu enggak lagi gosipin orang. Pembicaraan itu enggak lagi ngejelekin orang. Pembicaraan itu pasti terkait dengan kamu. Dan membawa kamu kepada kebenaran yang lebih besar. Keren sekali. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Lihat, perhatikan nih. Ini perhatikan saya waktu baca ini luar biasa. Saya dapat penyingkapan dari sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Oke? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, dengar dari siapa? Dengar. Kalau di saudara coba YouTube khotbah saya minggu lalu karena itu bersambungan. Yang didengarnya, yang tersembunyi dari Bapa. Dia bisa dengar. Oke? Gini. Sebab ia tidak berkata-kata akan diri. Saudara pernah ingat ada orang lagi yang bilang seperti ini? Yesus bilang, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bukan kita, tapi kehendak Dia. Sama dengan Roh Kudus. Jadi sebab ia berkata-kata dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Saudara jadi tahu apa yang dibicarakan Roh Kudus kepada kita. Nah ini dia. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita. Seorang pribadi, kita manusia, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang mana Roh Kudus secara pribadi mendiami diri kita. Kita pasti akan dengar-dengaran. Amin. Karena Roh Kudus adalah pendengar yang baik. Yang hanya bisa mendengarkan dari Bapa. Roh Kudus pongo terhadap yang lain. Tapi dia bisa dengar hanya suara Bapa. See? Karena itu yang mau dia bicara. Bukan maksud menghina. Artinya dia tidak mendengarkan yang lain. Dia cuma mendengarkan. Roh Kudus itu hanya mendengarkan perkataan Bapa. Untuk disampaikan kepadamu. Kalau orang bilang pastor boleh berbicara kepada Roh Kudus mau dengar. Oh dia mau dengar. Dia bukan cuma dengar. Dia bisa rasakan. Kalau orang bicara begini tuh, lapar. Orang yang pada dengar, oh lapar. Tapi perasaan lapar kan tidak bisa didengar. Seperti maksudnya. Tapi Roh Kudus bukan hanya verbnya yang didengar. Termasuk feelingnya yang didengarkan. Ketika engkau berseru kepada Roh Kudus dan berkata, tolong Roh Kudus. Dia bukan cuma dengar tuh kata tolong. Tetapi dia tahu apa yang kau rasakan. Dia tahu apa yang kau hadapi. Apa semua yang sedang terjadi dalam dirimu. Dia tahu. Haleluya, luar biasa. Dan oleh karena dia tahu tentang dirimu, maka dia akan menyampaikan kebenaran-kebenaran yang akan membawa dirimu kepada kebenaran yang lebih besar lagi. Haleluya. Yang ketiga, cepat saja. Helper. Roh Kudus adalah penolong kita.
Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai penolong. Nanti kalau udah waktu saya khotbah tentang Roh Kudus sebagai penolong. Yang keempat, Roh Kudus sebagai penghibur yang mengajar. Oke. Penghibur yang mengajar. Sama-sama ucapkan. Penghibur yang mengajar. Banyak hiburan di dunia ini, cuma tidak mengajarkan apa-apa. Tuh enggak? Saudara nonton lawa, bilang, hahaha, senang, habis doi, habis kuota, kosong. Tapi Roh Kudus, dia akan menghibur. Tapi dia bukan cuma kasih tertawa, saudara-saudara, tapi dia juga mengajarkan sesuatu. Artinya pengajarannya tuh enak. Amin. Mungkin sok kadang ngiris-ngiris, tujuannya membuat hidupmu jadi lebih baik. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Keren sekali Roh Kudus. Nih, sifat yang dimiliki oleh Roh Kudus mengajar dan menghibur pada saat bersamaan adalah sifat yang dibutuhkan oleh semua manusia di jenis kalangan manapun. Miskin, bergumul, kaya, semua perlu penghiburan dan pengajaran. Amin. Dari Roh Kudus saudara gak perlu bayar pelawak dan saudara gak perlu bayar guru. Karena dia sebenarnya satu pribadi. Dia bisa menghibur dan dia bisa mengajarkan. Sama-sama bilang segala sesuatu. Sama-sama bilang segala sesuatu. Saya gak sedang mendidik yang next gen ini untuk gak belajar. Gitu ya. Tapi satu kali, ini kesaksian anak saya. Dia sudah belajar. Saudara tahu sebagai anak sekolah, saudara pasti tahu. Lain kali itu soal udah belajar dan itu keluar di ulangan, lain. Dan itu bikin stres, betul nggak? Jadi satu kali anak saya, waktu itu dia memang masih dipenuhi, baru habis Pentakosta begini. Jadi dia lagi on fire dengan Roh Kudus, dekat sekali kata dengan Roh Kudus. Ya semoga sekarang masih dekat dengan Roh Kudus, amin. Jadi waktu dia lagi isi ujian, dia sedih. Karena bilang begini, aduh antara kita udah belajar dan udah keluar ternyata lain. Padahal ini ujian akhir, final. Ujian akhir. Tiba-tiba dia berdoa katanya. Dia berdoa dipimpin oleh Roh Kudus karena dia ingat ayat ini bahwa Roh Kudus dapat mengajarkan segala sesuatu. Saya lupa kalau nggak salah matematika. Jadi dia berdoa begini, Roh Kudus, kita langsung belajar. Marta Sonin tahu karena kita udah belajar dan sudah keluar itu beda. Jadi kalau memang benar engkau bisa mengajarkan segala sesuatu, ajarkan Pak kita inson ujian ini sekarang. Kita nih tahu bagaimana Roh Kudus ada ajarkan pada dia. Tapi dia mulai bisa mengerjakan dan intinya hasilnya bagus. Amin. Nah, saudara nih boleh pakai jurus ini, kalau bilang, oh boleh kok bagi itu kan, gak usah belajar. Bukan, dia sudah belajar. Artinya dia sudah melakukan bagiannya. Artinya gini, sometimes dalam kehidupan ini kita memang perlu bantuan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Waktu saudara mau buka usaha, saudara sudah belajar, oh mau buka usaha tuh harus 1 begini, 2 ini, 3 ini. Saudara mungkin, oh supaya dipromosikan 1 ini, 2 ini, 3 ini. Saudara sudah lakukan semua, tetapi saudara masih ada di kebuntuan. Saatnya saudara untuk menghampiri Roh Kudus. Roh Kudus, teach me how. Bagaimana melakukan segala sesuatu. Dalam pergumulanmu, Roh Kudus akan menghibur dan menuntun engkau memberikan jawaban. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi.
Roh Kudus. Apa yang hebat dari pengajaran Roh Kudus? Ini mungkin yang saudara belum tahu sebenarnya. Roh Kudus itu punya daya tembus. Sama-sama bilang daya tembus. Apa? Bahasa Inggrisnya mungkin penetrasi. Ya, mungkin. Dia bisa menembus ke dalam. Kita manusia ini dalam hidup ini, dalam perjuangan kita sering membangun tembok-tembok. Alkitab bilang kadang disebut sebagai kubu-kubu pertahanan yang dibangun di pikiran manusia. Karena kita terlalu banyak mengalami kepahitan. Kita sering dikecewakan. Kita luka secara batin. Kita membangun tembok-tembok yang keras, tinggi. Kadang yang orang so tidak bisa hadapi, saking tingginya orang bikin. Jangan lupa orang juga punya yang namanya kesombongan, ingat. Kita sulit diyakinkan karena kejadian di masa lalu memang sudah jadi seperti itu. Dan kita lebih percaya kepada kejadian-kejadian di masa lalu itu. Itu sebabnya kita memproteksi diri kita supaya kita jangan luka dan kecewa lagi. Akibatnya kita sulit bergerak karena bentengnya makin lama makin besar. Mengerti maksudnya? Ketika saudara kecewa, saudara bikin benteng di sini. Kecewa lagi, lebih besar lagi. Nggak ditipu. Saudara semakin lama benteng-benteng itu seperti memagari. Saudara sulit bergerak karena saudara telah dihianati berulang-ulang, kehilangan kepercayaan dan lain-lain sebagainya. Tapi saudara harus ingat, Roh Kudus punya daya tembus yang luar biasa. Saya bilang daya tembus. Dia satu-satunya pribadi. Ingat dia Holy Spirit. Itulah kelebihannya Holy Spirit. Dia bisa menembus benteng-benteng pertahanan hidup. Yang kau pakai untuk memagari hidupmu, melindungi dirimu, dia bisa tembus sampai di dalam-dalamnya supaya engkau bisa menemukan, perhatikan, identitas aslimu yang sesungguhnya. Karena kadang kita sudah dipenuhi dengan luka, kita sudah dipenuhi dengan rasa takut, kita sudah dipenuhi dengan rasa kecewa dalam hidup ini. Dan kita hidup di dalam kubu perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Dan kita tanpa sadar sudah semakin lama semakin dikuasai oleh hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang salah, ideologi-ideologi yang salah, pengajaran-pengajaran yang salah. Tetapi Roh Kudus sanggup menembus roh. Bayangkan saudara, kalau bagian rohmu adalah bagian yang paling dalam dari seluruh hidupmu, maka Roh Kudus sanggup menembus sampai ke dalam rohmu. Berbeda dengan pekerjaan roh jahat. Kalau roh jahat dia bisa tembus, tapi dia akan usir kepribadianmu. Pernah lihat orang kerasukan kan? Hilang kepribadiannya. Tapi Roh Kudus justru dia akan menembus jiwamu. Dia akan mengiris sampai ke dalam. Dia akan penetrasi ke dalam. Sampai ke relung yang paling dalam untuk mengeluarkan versi terbaik dirimu. Yang mungkin so hilang karena tembok-tembok yang kamu pakai. Katakan amin. Hanya dia yang bisa menyerbu hati manusia. Dan memberi ruang bagi dirinya sendiri. Tanpa mengeluarkan esensi dirimu sendiri. Itu yang namanya mendiam. Amin. Ketika Roh Kudus masuk dalam hidupmu, semua selubung-selubung itu akan disingkirkan. Semua tembok-tembok dia akan tembus dan dia akan hancurkan dari dalam. Karena itu tembok memang dibangun dari dalam. Dia akan tembus dan dia akan gunakan, hei ngapain kamu tinggal di dalam kubu pertahanan seperti ini. Hidup dalam keadaan terluka, tidak mengizinkan kuasa Allah bekerja. Lalu dia akan dorong engkau sehingga keluar versi terbaik dirimu. Kamu akan merasakan hidup di dalam. Tapi
semua hal baik ini, Roh Kudus tidak pernah memaksa masuk. Karena dia roh yang tertib. Saudara, Roh Kudus tidak akan menyerbu begitu saja. Dia adalah pribadi yang sangat elegan. Dia pribadi yang sangat menghargai person. Kalau masih boleh cari, gitu ya. Roh Kudus itu mungkin gambar Tuhan Yesus yang berdiri di depan pintu dan mengetuk. Pernah ingat? Seperti itu Roh Kudus. Dia tidak akan menembusi engkau. Dia tidak akan menyerbu engkau if you not allow him to come to you. Kalau engkau tidak mengizinkan dia masuk, dia tidak akan masuk. Karena dia yang menciptakan hak pilihmu, kehendak bebasmu, dia sangat menghormati kehendak bebasmu. Dan dia jauh lebih suka kalau engkau yang membuka hati lebih dulu. Makanya Yesus waktu berbicara soal Roh Kudus, Yesus bilang sama murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Amin. Saya tahu siapa yang ketawa keras. Giselle dan Queen. Satu kali dorang lagi bercanda. Ini dua remaja bercanda. Mama gini, terima. Rupanya dorang saksikan TikTok yang ada pendeta mungkin berdoa sambil berkata, terima. Saya agak tersinggung juga, cuma kan malah mau tersinggung sama anak remaja. Jadi sepanjang kita dengar dorang baku seduh, gak pernah lagi kita bawa bilang terima karena kita dorang mau tatawa akan. Jadi kita bilang hari ini dengan nada seperti itu. Sih, mengapa Yesus bilang terimalah? So dikasih, artinya kalau you tidak mau terima, satu dia tetap Allah. Dia mengasihi kamu, tapi dia tidak akan berbuat lebih kepada kamu. Karena dia butuh pintu yang dibuka, tapi begitu kamu buka sedikit saja. Sudah percaya? And you let him in, membiarkan dia masuk. Anda engkau menerima tanpa saya perlu berdoa. Terimalah Roh Kudus. Dia akan masuk dan bekerja dalam diri. Saya tahu mereka berpikir bahwa kalau orang pendeta bilang terima itu seperti orang memaksakan. Pastor tidak mau paksa. Pastor cuma mau dorong. Kalau kamu tidak buka, dia tidak akan masuk. Kalau kamu tidak izinkan, kamu tidak percaya kepada pekerjaan, dia tidak mau mulai. Sama sekali dengan perpuluhan. Kalau kamu tidak kasih, tidak mau tembus, tingkap langit tidak mau tabuka, biar menangis maraya leh. Tingkap langit cuma mau tabuka kalau bayar perpuluhan. Sampai kalau ngana tidak buka hati, biar anak penampilan bagus, biar anak performa bagus, biar anak penghasilan bagus. Awe Tozer, ada dia bilang begitu. Jangan biarkan kita hidup di dunia ini tanpa pimpinan Roh Kudus. Dia bilang gini, sulit untuk membayangkan kekecewaan yang lebih menyakitkan daripada datang ke kursi pengadilan Kristus dan menemukan bahwa sepanjang kehidupan kita di dunia ini, kita berjuang mengejar daging dan tidak pernah mengizinkan Roh Kudus yang kreatif bekerja di dalam kita. Apa yang menyenangkan di mata Tuhan? Bayangkan kalau semuanya akan mencapai garis akhir.
Dan ketika di garis akhir kita semua sakit hati. Karena kita terlalu sibuk mengejar hal yang duniawi. Bukan pengejarannya yang salah. Tetapi tanpa mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita mengejar Roh, kalau kita membuka hati kepada Roh, daging otomatis akan mati pelan-pelan. Ya, itu tuh pekerjaan Roh, mematikan daging. Tuh enggak? Kalau intervensi ilahi pribadi itu datang, dialah yang akan menolong saudara mematikan itu kedagingan daging itu. Luar biasa Tuhan ya.